always been your 4 a.m. call. Is that all I'm good for? When the blow isn't working right, you go getting under my skin late in the evening. Do you need me to get you high? I got fear. Semua sehat-sehat dong? Sehat. Baik, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Dan sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang tolong pimpin kita dalam doa. Kita memulai pelajaran matematika sampai yang Tuhan Abraham berdoa. Bapa kami di surga, kami kepadamu agar Engkau membuka hati dan pikiran kami, supaya kami menerima pelajaran agama di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik. Jumlah siswa di kelas ini ada berapa orang? 25. Ada berapa orang yang tidak hadir? Ketua kelas saja yang kasih tahu. 2 orang. Ini atas nama atas apa? Afianto Ola izin. Habis itu satu lagi. Eda Toto Alfa. Afianto Ola izin. Eda Toto Alfa. Oke, baik. Baik. Pembelajaran kita minggu lalu tentang apa? Tuhan dalam keluargaku. Tuhan pedoman keluargaku. Harap semua tolong memperhatikan ke depan sini. Karena dari apa yang nanti kita pelajari nanti diharapkan kalian dapat menjelaskan pentingnya persiapan pernikahan. Itu yang pertama. Yang kedua, menjelaskan tentang hakikat pernikahan. Itu yang kedua. Yang ketiga, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa kasih dalam keluarga adalah gambaran cinta kasih Tuhan. Jadi kalian diharapkan untuk dapat memperhatikan apa yang nanti kita akan pelajari bersama. Nah, materi kita hari ini tentang pernikahan dalam perspektif Kristiani. Dan membentuk kelompok dalam 2 bentuk kelompok. Jadi yang di sana itu kelompok 1, yang di sini itu kelompok 2. Ibu akan membagi LKS. Tapi sebelum Ibu membagi LKS, Ibu akan menunjukkan gambar berikut. Jadi kelompok 1 maupun kelompok 2, tolong memperhatikan gambar di depan. Untuk kelompok 1 maupun kelompok 2, tolong perhatikan ada gambar di depan. Dan di LKS itu untuk gambar 1 kalian tolong perhatikan. Kira-kira ini gambar apa? Biasanya kalau begini itu tampilan gambar apa? Suatu percintaan. Kalau kelompok 2, kelompok 1 bilang itu gambar orang lagi pacaran. Kalau kelompok 2 gambar apa? Gambar apa kelompok 2? Pasangan suami istri. Pasangan suami istri kelompok 2 bilang. Jadi yang berikut gambar yang kedua. Sini gambar apa kelompok 2? Film pemberkatan di gereja. Memberkatan nikah di gereja. Kalau kelompok 1 Sama. nikah di gereja. Nah, itu yang berikut. Gambar ketiga. Keluarga. Ini keluarga lagi buat apa? Lagi Jadi di OKS itu juga itu sudah
buat soal di situ, mengapa dalam keluarga kita harus saling mengasihi. Jadi kalian tolong perhatikan situ. Ya, mungkin dari kelompok 1 dan kelompok 2 silakan berdiskusi sekarang. Oke, baik. Ibu berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. 1. Soal berdasarkan gambar 1, diskusilah dengan kelompokmu mengapa perlu persiapan sebelum menikah. Jawaban: kenali diri sendiri sebelum menikah, persiapan pembagian waktu dengan teman dan keluarga, pikirkan soal masalah keuangan dan tugas rumah tangga. Yang kedua, berdasarkan gambar 2, diskusikan tentang apa itu pernikahan Kristen dan jelaskan tujuan dan dasar pernikahan Kristen. Tujuan pernikahan Kristen tidaklah jauh berbeda dengan tujuan pernikahan pada umumnya. Sepasang ciptaan Tuhan ditakdirkan bersama dan mengikatkan janji hidup sehidup semati dan atas nama Kristus yang penuh cinta kasih. Yang ketiga, berdasarkan gambar 3, mengapa dalam keluarga kita harus saling mengasihi. Karena dalam satu hubungan keluarga harus saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain agar keadaan dalam keluarga lebih harmonis dan bahagia. Sekian dan terima kasih. Itu kelompok 1 sudah sampaikan dia punya hasil diskusi. Apakah ada tanggapan dari kelompok 2? Silakan. Ada Ibu. Silakan ke kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan hakikat pernikahan Kristen? Hakikat pernikahan Kristen adalah suatu persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan karena mereka saling mencintai dan ingin membentuk suatu kehidupan bersama secara tetap, memiliki tujuan yang sama, yakni ingin saling membahagiakan dan kalau diperkenalkan Tuhan memiliki keturunan. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan bagi hasil diskusi. Terima kasih kami akan membacakan hasil diskusi kami. Berdasarkan gambar 1, diskusikanlah dengan kelompokmu mengapa perlu persiapan sebelum menikah. Jawaban: hal itu sangat penting terutama bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Di samping itu juga penting bagi gereja supaya citra gereja sebagai keluarga Allah, di mana para warganya terdiri dari gambar 2. Diskusikan tentang apa pernikahan Kristen dan jelaskan tujuan pada dasar pernikahan Kristen. Pernikahan adalah satunya dua insan dengan jenis berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan. Tujuan pernikahan Kristen tidak jauh berbeda dengan tujuan pernikahan pada umumnya. Sepasang ciptaan Tuhan ditakdirkan bersama. Dan berdasarkan gambar 3, mengapa dalam keluarga kita harus saling mengasihi? Karena dalam suatu hubungan keluarga harus saling menyayangi satu sama lain dalam keadaan lebih dalam keluarga lebih. Ada tanggapan tidak dari kelompok 1? Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik. Jadi tadi baik kelompok 1 maupun kelompok 2 sudah
saya mempresentasikan hasil diskusi tentang pentingnya persiapan pernikahan. Itu sudah dibahas tadi dalam hasil diskusi dan sudah membahas juga tentang hakikat pernikahan. Terus yang ketiga itu tentang kasih dalam keluarga adalah gambaran cinta kasih Tuhan. Nah, dari apa yang sudah dibahas tadi, mungkin ada yang bisa dapat menyimpulkan materi kita hari ini. Kesimpulan, keluarga Kristen sesungguhnya menerima dan menjadi keluarga kabar gembira. Hal itu dapat dimulai sejak saat persiapan pernikahan sebagai suatu perjalanan iman, suatu kesempatan dan peluang di mana para calon pengantin semakin memperdalam imannya dan dengan bebas menerima panggilan Kristus untuk mengikutinya dalam hidup berkeluarga. Oke, baik. Jadi apa yang sudah disimpulkan oleh menyimpulkannya lagi bahwa persiapan suatu pernikahan oleh calon pasangan yang akan menikah itu sangat penting agar mereka dapat mengalami suatu pernikahan yang bahagia dan tercapainya keselamatan di dalam Tuhan. Yang kedua, dalam pernikahan dengan perspektif Kristen, nikah dipandang sebagai suatu peraturan monogami karena monogami merupakan suatu refleksi dari kasih agape. Baik, jadi materi kita hari ini cukup sampai di sini dan Ibu akan memberikan tes kepada kalian berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan hari ini. Tesnya ada 5 nomor. Kalian bisa baca kok? Bisa. Ada 5 nomor ya. Tiga. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, silakan kumpul. Sudah semua? Sudah. Baik, untuk minggu depan ada tugas atau PR yang harus kalian kerjakan. Ibu ada print hanya 3 lembar saja. Nanti kalian perbanyak Jadi minggu depan baru dikumpulkan. Itu kalian kerjakan untuk minggu depan baru dikumpulkan. Baik, minggu depan kita akan melanjutkan materi kita tentang pentingnya komunikasi dalam pernikahan dan keluarga. Pentingnya komunikasi dalam pernikahan dan keluarga. Baik, tadi kita memulai kegiatan pembelajaran kita dengan doa. Kita juga tutup dengan doa. Ibu minta satu orang tolong pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan karena Kau hidup kami dari awal hingga berakhir dalam baik. Inilah doa kami dan berdoa. Amin. Baik, sampai jumpa minggu depan dan shalom.